Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nazi'at. Utawi iki iku surat An-Nazi'at makkiyatun, iku bangsa Makkah. Wa ayatuha utawi pira-pira ayate suratun Nazi'at sittun wa arba'una iku 6 wa arba'una lan 40. Ayatnya surat An-Nazi'at 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati lan demi malaikat Nazi'at. Apa malaikat Nazi'at itu? Al-malaikatu atau al-malaikatih nyatane malaikat tanzi'uh kang nyabut sapa malaikat arwahal kufari ing arwai atau roh ing pira-pira ruhe pira-pira wong kafir. Di sini di Al-Qur'an pencabut nyawanya orang kafir disebut nazi'at. Gharqan kelawan nyabut temenan. Naza'an bisyiddatin tegese kelawan nyabut, bisyiddatin kelawan sangat. Wan nasyitati lan demi malaikat nasyitah. Atau wana sitatilan demi malaikat kang nyabut nyawa kelawan lembut. Naston kelawan lembut. Al malaikatih nyatane malaikat tansituh kang nyabut sapa malaikat arwahal mukminina ing pira-pira ruhe pira-pira wong mukmin. Aitas lubuha tegese nyabut sapa malaikat ha ing arwahul mukminin birifqin kelawan lembut. Jadi malaikat kalau mencabut nyawanya orang kafir dicabut dengan keras, tapi kalau mencabut nyawanya orang muslim dicabut dengan lembut. Wasabihati sabhan lan demi malaikat kang mudhun saka langit sabhan kelawan cepat. Al malaikatih nyatane malaikat tasbahu kang mudhun sapa malaikat minas samai saking langit bi amrihi ta'ala kelawan perintah Allah Ta'ala ai tanziluh tegese mudhun sapa malaikat. Fasabiqatih lan pira-pira malaikat kang disii sabqon kelawan disi temenan. Fasabiqatih maka pira-pira malaikat kang disi yang mendahului sabqon kelawan disi temenan. Al malaikatih nyatane malaikat tasbiquh kang disi sapa malaikat bi arwahil mukminina kelawan ruhe pira-pira ruhe pira-pira wong mukmin ilal jannati maring swarga. Fal mudabbiratih amra lan pira-pira malaikat kang ngatur urusan dunya.
fal mudabbirati lan pira-pira malaikat kang ngatur urusan dunia, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Amron kelawan ngatur tenan. Al malaikatih nyatane malaikat tudabbiruh kang ngatur sapa malaikat amrad dunia ing urusane dunya, ai tegese tanziluh mudhun sapa malaikat bitadbirihi kelawan ngatur amrid dunya. Wa jawabu hadhil aqsami utawi jawabane ikilah pira-pira sumpah mahdhufun ikutan buang. Ai tegese latu ba'atsunnah yakti bakal dan utus temen sapa malaikat ya kufar Mekah, hei kufar Mekah, wa huwa amilun, wa huwa utawi jawab amilun fi yauma tarjufur rajifah, iku tadi amil fi yauma tarjufur rajifatuh ing dalem amile lafat yauma tarjufur rajifah. Nah, ayat ini Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika ingin memberi penekanan akan terjadinya sesuatu, atau Allah ingin menekankan pentingnya perkara yang dibahas, maka biasanya Allah memakai dua cara. Satu caranya dengan diulang-ulang. Jadi kita juga kalau menasihati seorang guru, menasihati kepada muridnya, kiai kepada santrinya, itu kalau yang perkara yang ingin dinasihatkan kepada santri itu penting, itu biasanya selalu diulang-ulang supaya tidak lupa. Yang cara yang kedua adalah dengan cara bersumpah. Ya, ini yang dilakukan dalam surat An-Nazi'at. Di sini Allah bersumpah dengan memakai makhluknya, wan-nazi'atih, dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras, wan-nasyitatih, dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang muslim dengan lembut, was-sabihati sabhan, dan demi malaikat yang turun dari langit, was-sabiqati sabqan, fal mudabbirati amran, dan demi malaikat yang mendahului orang muslim yang datang ke surga, fal mudabbirati amra, dan juga demi malaikat yang mengatur urusan dunia atas perintah Allah. Nah, itu berarti apa? Ini berarti yang ingin disampaikan setelah sumpah ini adalah perkara yang sangat penting. Apa perkara yang penting itu? Nah, ini nanti akan diterangkan, yaitu pentingnya masalah kiamat. Jadi Allah ketika akan menjelaskan masalah kiamat, bahwa kiamat itu akan terjadi, dan bahwa semua manusia, baik muslim maupun orang kafir, itu akan dihisab setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, nah itu didahului, Allah mendahului peristiwa kiamat itu dengan sumpah tadi itu. Itu berarti bahwa pertama, kiamat itu penting, adalah salah satu hal penting. Dan memang seorang muslim itu menjadikan kiamat sebagai salah satu rukun iman, percaya pada hari akhir. Salah satu rukun iman yang keenam adalah percaya hari akhir. Berarti percaya adanya kiamat.
Jadi percaya adanya kiamat itu salah satu unsur penting bagi seorang muslim. Apabila ada seorang muslim yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, dia bukan lagi seorang mukmin. Jadi walaupun mungkin pikiran kita tidak nyampe, betul nggak ada kiamat, tapi harus yakin akan adanya itu. Dan Allah sudah mengulang-ulang akan pembahasan hari kiamat itu. Yang itu artinya bahwa hari kiamat 100% akan terjadi. Dan tujuan daripada adanya hari kiamat adalah untuk mengevaluasi, untuk memberi pahala, memberi apresiasi, penghargaan kepada orang yang taat kepada Allah, dan untuk memberi hukuman kepada orang yang tidak taat atas perintah Allah. Nah, ini sampai Allah berkali-kali bersumpah bahwa kiamat itu akan tiba. Bahwa ketika hari kiamat tiba, seluruh umat manusia itu akan dibangunkan kembali dari kuburannya. Kalau yang dikubur, kalau yang dibuang debunya seperti orang Hindu dan Buddha yang dikremasi, yang dibakar, kemudian debunya dibuang ke laut, itu juga akan dibangunkan. Tidak susah bagi Allah untuk melakukan hal itu. Yauma tarjufur rajifatuh. Nah ini mulai masuk ke pembahasan bahwa hari kiamat, peristiwa detik-detik ketika hari kiamat tiba. Yauma tarjufur rajifatuh ing dalam dino tarjufu terguncang. Ar-rajifatu apa goncangan. An-nafkhatul ula nyatane tiupan kang pertama. Tiupan Israfil yang niup itu nanti, yang meniup sangkakala atau trompet itu nanti adalah malaikat Israfil. Biha ing dalam nafhatul ula. Yarjufuh terguncang kullu syai'in apa saben-saben suci-wici ayyatazalzaluh tegese terguncang apa kullu syai'. Fausifat maka den sifati apa nafkhatul ula bima yahdusuh kelawan barang yahdusuh kang terjadi apa mah minha saking nafkhatul ula. Tadba'uha ar-radifatuh, tadba'uha hale anut ha ing nafkhatul ula ar-radifatuh apa tiupan kang kaping pindho. Ai an-nafkhatul tsaniyatuh tegesit tiupan atau trompet kang kaping pindho. Ini detik-detik tibanya kiamat. Yang pertama dimulai dengan tiupan sangkakala pertama. Kemudian setelah 40 tahun berikutnya akan ada tiupan sangkakala lagi yang kedua. Wa bainahuma arba'unah sanatan lan iku ing dalam antarane karone tiupan atau an-nafkhatain arba'una sanatan utawi 40 apane taune. Wal jumlatu utawi kalimat tadba'uha ar-radifah halatun minar rajifati iku dadi hal minar rajifati saking lafat ar-rajifah. Fal yaumuh utawi dina wasi'un iku luas ombo lin nafkhataini maring karone atau tiupan loro wa ghairihima lan liyane nafkhatain. Fasahhah dzarfiyatuhu maka sah apa dzarafe yaum lil ba'sil waqi'ih katwe hari kebangkitan al waqi'ih kang tumiba akibat saniyati ing dalam sakwise tiupan kang kaping pindho. Ini jadi peristiwa kiamat itu ditandai yang pertama dengan ditiupnya sangkakala yang pertama.
Setelah itu 40 tahun kemudian, menurut penafsirannya ahli tafsir, 40 tahun kemudian itu ditiupkan lagi tiupan sangkakala yang kedua. Qulubun yauma idzi wajifatun, qulubun utawi pira-pira ati. Yauma idzin, ini suasananya orang yang hidup pada waktu itu. Suasananya orang yang hidup pada waktu ditiup sangkakala yang pertama maupun yang kedua. Qulubun utawi pira-pira ati yauma idzin ing dalem mengkono-mengkono kiamat, wajifatun iku wedi, takut. Khaifatun tegese wedi, qalikatun tur cemas, kuatir. Absaruha utawi pira-pira peningale, kulub khasyiatun iku tunduk, dzalilatun tegese tunduk, liho lima tara krana wedine, wedi ing barang taro kang ningali apa absor. Hati manusia yang sedang hidup pada waktu itu sangat takut dan cemas. Pandangannya juga penuh ketakutan sehingga tidak berani memandang ke depan, tapi menunduk. Yaquluna, hale ngucap sapa wong kafir. Yaquluna ngucap, enggak pakai hale. Yaquluna ngucap sapa wong kafir, ai arbabul qulubih tegese pira-pira wong kang duweni ati, wal absarih lan peningal, istihzaan krana ngino, wa ingkaron lan krana ingkar, lil ba'tsih maring hari kebangkitan. Orang kafir pada saat ini ketika mendengar bahwa dalam agama Islam itu ada yang namanya hari kiamat, mereka tertawa. Enggak mungkin ada hari kiamat. Enggak mungkin manusia yang sudah mati jadi tulang belulang dibangkitkan lagi, kata mereka. Mereka tertawa, menghina. Inna, apa katanya orang kafir? Inna onoto satune kita. Bitahqiqil hamzah ini kelawan nyataaken hamzah. Inna wa tashilis tsaniyati lan ngentengaken hamzah kang kaping pindho. Inna bisa dibaca dua ya. Inna dan Inna. Wa idkhali alfin bainahuma lan nglebokaken alif ing dalam antarane hamzatain. Alal wajhaini ing atase wajah loro, fil maudhi'aini ing dalam rong panggonan. Inna anata satune kita, lamar dudunah yakti iku bakal den balikaken kabeh fil hafirati ing dalem kauripan awal atau kauripan asal. Orang kafir mencela, menghina, tidak percaya. Bagaimana mungkin kita yang sudah mati tinggal tulang belulang? Bagaimana mungkin orang Hindu dan Buddha yang sudah dibakar tinggal debu dan debunya sudah dibuang di laut, dibuang di sungai Gangga itu di India? Bagaimana mungkin debu-debu itu akan kembali menjadi manusia? Kata orang kafir itu. Ai tegese anuraddu ana ta bakal den balikaken kita. Ba'dal mautih ing dalam sakwise mati ilal hayatih maring kauripan. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati dihidupkan lagi? Apalagi matinya sudah hancur, tinggal tulang belulang. Tulang belulang pun sudah habis. Wal hafiratu utawi lafat hafirah ismun iku jeneng li awalil amri maring awale perkara. Wa minhu lan iku setengah saking contone lafat hafirah iku utawi lafat
raja'ah fulanun fi hafratihi. Raja'ah bali fulanun sapa fulan wong fi hafratihi ing dalem asale fulan. Idza raja'ah min haitsu ja'ah nalikane bali sapa fulan min haitsu saking panggonan ja'ah kang teka sapa fulan. Jadi lamarduduna fil hafirah kata orang kafir. Jadi berarti orang kafir ini orang cerdas. Kalau orang bodoh kan enggak bisa dia membantah. Makanya di dalam Islam itu kecerdasan dan kepintaran itu bukan satu-satunya kriteria sukses. Memang cerdas dan pinter itu salah satunya kriteria sukses, tetapi bukan itu satu-satunya. Jadi orang sukses itu menurut Al-Quran itu merupakan gabungan dari satu cerdas, yang kedua mau kerja keras, belajar yang rajin sehingga dia menjadi pintar. Yang mana kepintarannya itu juga diimbangi dengan iman. Nah, dengan adanya kombinasi antara iman dan ilmu, maka kemudian akan terciptalah hal yang ketiga, faktor yang ketiga, yaitu akhlak. Nah itu kesuksesan menurut Islam itu kombinasi dari tiga hal. Satu iman, yang kedua ilmu, yang ketiga akhlak. Nah orang kafir ini cuma punya ilmu, nggak punya iman dan nggak punya akhlak, maka dia bukan termasuk orang sukses. Mungkin dia secara duniawi sukses. Orang yang pinter ilmunya dia bisa menciptakan apapun yang bisa membuat dia sukses secara duniawi. Contohnya kayak Bill Gates, dia membuat software Windows, Microsoft yang dipakai oleh seluruh pemakai komputer di dunia. Yang harganya tidak murah. Satu software itu 500 untuk pribadi, yang untuk perusahaan bisa lebih, bisa ribuan dolar. Dan yang pakai miliaran orang di seluruh dunia yang mempunyai komputer, laptop atau komputer biasa. Itu beli semua gara-gara kepintarannya itu. Tapi dia tidak dilengkapi dengan iman dan akhlak. Sehingga ini menurut Islam dia tidak termasuk orang yang sukses. Ada Google. Itu bagi seluruh pengguna HP Android itu pasti pakai Google. Selalu terikat dengan Google itu. Karena Google itu juga menciptakan Android itu. Sehingga setiap orang yang pakai HP Android, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, dan lain-lain, itu pasti di dalamnya harus pakai Android dan di dalamnya lagi ada Google-nya. Sehingga juga setiap orang yang memakai internet, dia kalau cari sesuatu, cari informasi, mesti buka google.com. Nah, dengan itu maka kemudian dia termasuk pencipta Google ini, termasuk salah satu orang yang terkaya di dunia. Sama dengan Bill Gates yang menciptakan Windows. Nah, kepintaran itu bisa membuat orang sukses secara materi. Tapi sukses secara materi saja itu tidak cukup, tidak dianggap sukses menurut Al-Quran dan menurut Islam, karena itu cuma salah satunya. Dalam Al-Quran dikatakan orang sukses itu adalah orang yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Karena itulah maka di Al-Khairat ini kriteria santri yang sukses itu harus memenuhi tiga kriteria itu. Jadi santri yang sukses adalah yang beriman, yang berilmu, dan terakhir berakhlak. Harus punya akhlak. Nah, untuk beriman ya otomatis kita sudah beriman. Tapi seberapa tingginya level keimanan kita itu akan tergantung dengan keilmuan, tingginya keilmuan. Karena itulah maka santri reguler ini selain santri dewasa itu dianggap sukses, dianggap betul-betul santri di Al-Khairat itu apabila dia minimal menyelesaikan ibtidaiyah 6 tahun, kelas 6. Itu
Itu baru dianggap santri betul, karena dianggap sudah mencapai standar kepintaran minimal. Sudah mencapai ilmu walaupun masih minimal. Dan walaupun dia sudah lulus kelas 6, santri ini masih belum dianggap seorang santri al-khairat yang sukses apabila belum berakhlak. Nah, ini jadi kombinasi dari 3 hal itu adalah salah satu ciri khas dari santri al-khairat. 1 beriman, 2 berilmu. Berilmu ini minimal sudah lulus kelas 6 ibtidaiyah. Yang ketiga berakhlak. Bagaimana akhlak itu? Implementasinya atau prakteknya gimana? Ya, salah satunya sudah diajarkan oleh Kiai Ja'far di setiap hari Selasa. Di Minhajul Abidin sudah diterangkan, di Ta'limul Muta'alim juga sudah diterangkan di hari Selasa. Itu termasuk bagian dari akhlak. Apa saja di situ itu diikuti. Bagaimana bersikap kepada sesama teman, kepada guru, bersikap kepada ilmu, caranya menghargai ilmu dan sebagainya. Nah, ini termasuk orang kafir. Ini salah satu contoh kalau orang itu cuma tinggi ilmunya tapi tidak tinggi imannya. Maka dia selalu membantah walaupun kepada kebenaran. Apa kata orang kafir ketika dikatakan bahwa hari kiamat itu nanti semua orang yang mati akan dibangkitkan? Mereka ketawa. Malah mereka membantah. A inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita nanti setelah mati, setelah tinggal tulang belulang, bahkan tinggal debunya saja, akan dibangkitkan lagi kembali ke asal seperti manusia biasa? Ya enggak mungkin. Nah, gitu kata mereka. Aidza kunna idhaman, aidza kunna onoto, kunna nalikane, aidza nalik onoto nalikane, kunna ono sapa kita, idhaman nakhiratan iku pira-pira balung, nakhiratan kang ajur atau kang remuk. Wa fi qiraatin nakhiratan pakai alif. Pakai alif nakhirah. Jadi bisa dibaca idhaman nakhiratan atau idhaman nakhiratan. Ya, kita kalau baca Quran yang ngikuti yang ada di Quran itu aja. Kalau di ayat Quran di mushafnya itu tulisannya pendek, ya dibaca pendek. Cuma kalau ada orang yang baca panjang, itu kita nggak usah ditegur. Kalau orang itu pintar, ya, ahli qiraah. Apa artinya nakhirah? Baliyatan mutafattitatan. Baliyatan nya tegese lapuk, mutafattitatan tur hancur. Nahya bakal urip sapa kita. Jadi orang kafir ini mempertanyakan firman Allah yang menyatakan bahwa pada hari kiamat orang yang mati sudah hancur lebur itu akan dihidupkan lagi. Masa mungkin, kata mereka, kata orang kafir, masa mungkin lamarduduna fil hafirah? Masa mungkin kita akan dikembalikan kepada asal kita dulu ketika kita lahir? Kemudian aidza kunna idhaman nakhirah, ketika tulang-tulang kita sudah hancur lebur, remuk, lapuk. Nahya, apakah kita bakal hidup lagi setelah itu? Qalu, ngucap sapa wong kafir, tilkah idzan karratun khasiratun. Tilkah utawi mengkono-mengkono madkur ai tegese raja'atuna ilal hayatih, utawi baline kita ilal hayatih maring urip, idzan nalikane mengkono, insahat nalikane bener apa raja'ah, karratun khasiratun, karratun iku bali, ay raj'atun tegese bali, khasiratun kang ngerugiaken. Dzatu khusranin tegese kang anduweni kerugian. Kalau memang betul
kita yang sudah mati nanti akan balik lagi ke dunia, berarti itu suatu kerugian, kata orang kafir. Karena kenapa kok kerugian? Ya karena salah satunya karena buat apa kita kembali lagi? Buat apa dibangkitkan lagi? Qala ta'ala fa innama hiya zajratun wahidatun. Sini dulu. Wallahu a'lam. Kafis samawati uladari wa 'allimna wa adibana ya rabbi husni